Oke, kita mulai ya. Selamat siang, kita mulai ya. Ini sudah 34, ditunggu-tunggu nggak ada nambah meskipun kurang dari separuh, tapi mau nggak mau kita harus mulai hari ini. Oke, selamat siang teman-teman. Mohon diperhatikan. Siang, Pak. Lemainan HP engko sike Audrey. Nah, oke, yang lain tolong diperhatikan. Oke. Hari ini kita akan belajar membuat email. Jadi yang sudah punya email silahkan disimak. Yang belum mungkin bisa diperhatikan cara membuat email. Karena kita akan gabung ke Google Classroom. Kita akan gabung ke Google Classroom, begitu ya. Yang belum memunculkan kamera, silahkan kameranya diaktifkan dulu. Silahkan nyalakan webcamnya. Oke. Biar saya bisa lihat bahwa kalian benar-benar berada di belakang Zoom, atau jangan-jangan cuma menyalakan Zoom saja. Pak, suaranya kecil banget, Pak. Hah? Kecil po? Mosok. Unamu sing rata seroke. Apakah suara saya kecil? Enggak, Pak, enggak. Enggak, Pak. Loh, berarti Enggak, Pak. unamu serokno. Mungkin volumenya kecil itu. Sapa sing muni kecil mo? Dikeraskan suaranya. Atau kalau memang dikeraskan tetap nggak dengar, nah periksakan kupingnya. Apa ngerti kupingnya kesemplan headset keri nang jero. Nah, ayo nyalakan kameranya dulu. Biar saya bisa tahu kalau kalian ada di situ menggunakan seragam. Kalau tidak berseragam tolong izin. Antonius Pandu, Marcella Santika, Benedictus apa iki? Frederick apa iki? Fredo apa? Bu. Ishak Damar, Jesselyn Winnie, Marvel, James Abimanyu. Tolong nyalakan kameranya. Nah, Marvel, seragamnya kamu kemana, Marvel? Wow, James malah kaosan singlet kayak. Ya wis ben. Gak apa, ganti kakak pakai baju. Jocelyn, Pandu. Oke, terima kasih. Segera nyalakan kameranya. Oke, kita akan belajar membuat email. Yang pertama, sebenarnya banyak penyedia jasa email gratis. Contohnya adalah yang paling populer adalah Gmail. Gmail itu penyedia email gratis yang paling populer. Sebenarnya ada Yahoo, ada Hotmail, ada Fedora, ada Eudora Mail, ada banyak kita banyak sekali. Tapi yang paling populer dan paling banyak digunakan adalah Gmail. Kenapa Gmail paling banyak digunakan? Kenapa Gmail paling banyak digunakan? Karena Gmail itu dimiliki oleh Google dan digunakan oleh sistem operasi Android. Jadi kalau kalian punya HP Android, itu otomatis harus menggunakan Gmail. Maka Gmail ini paling populer digunakan. Begitu. Maka banyak orang yang menggunakan Gmail. Selain menggunakan email yang lain, Gmail ini paling sering digunakan. Begitu ya. Oke, terima kasih. Untuk itu, alasan kedua, kenapa menggunakan Gmail? Karena Gmail terhubung dengan aplikasi Google yang lain.
Jadi kalau kamu mendaftar di Google, itu kamu akan menemukan banyak aplikasi. Ada Google Classroom, ada Google Map, ada Google Earth, ada Google Meeting, Google Duo, Google Chat, Google Drive, dan lain-lain. Ada banyak sekali. Kalau kamu mendaftar di email di Gmail itu sebenarnya fasilitasnya banyak. Maka jagalah baik-baik emailmu, jangan sampai lupa password. Kenapa? Kalau lupa password, maka kamu akan kehilangan banyak fasilitas. Itu. Aku? Kamu akan kehilangan banyak fasilitas. Contohnya paling gampang. Oke, akan saya tunjukkan. Ini email sekolah ya. Ini email sekolah. Tak harus share ya, lali sebentar. Kan saya tunjukkan. Oke, pakai yang ini saja. Nah, kelihatan? Nah, ini email sekolah yang login. Yang login email sekolah ini. Nah, Google SMP Kanisius. smpk.ganjuran@gmail.com. Ini email sekolah resmi. Maka kalau kamu punya email ini, otomatis kamu punya banyak fasilitas. Contohnya, kalau kalian menggunakan komputer, kalau kalian klik, saya zoom dulu. Wah, tak ya. Kalau kalian klik Google Apps di sini, itu tuh maka akan muncul banyak menu. Loh, ada Google Account, Google Search, Google Business, ada Google Map, ada YouTube, ada Gmail, ada Google Drive sebesar 15 GB. Jadi kamu bisa menyimpan file sebesar 15 GB di sini gratis. Jadi file apapun bisa kamu simpan di sini sebesar 15 GB gratis. Google Kontak. Jadi untuk mensinkronkan kontak nomor HP-mu, maka masuk di sini. Itu namanya Google Kontak. Ada Google Calendar untuk mencatat semua aktivitasmu. Ada Google Translate kalau kamu mau belajar bahasa. Lalu Google Foto. Google Foto di sini itu Google yang dengan fasilitas yang sangat besar sebenarnya. Ada Google Foto namanya. Kamu sebenarnya bisa menyimpan ribuan foto di Google Foto ini tak terbatas. Ini yang jarang kalian tahu. Google Foto ini kamu bisa menyimpan file secara tak terbatas. Tuh, maaf kepencet. Jadi kamu bisa menyimpan ribuan foto secara tak terbatas. Sebentar. Nah, contohnya kalau saya klik Google Foto, maka akan muncul foto-foto yang saya simpan di email, di akun Google. Fotonya banyak sekali dan tak terbatas. Kamu bisa menyimpan foto banyak sekali dan tak terbatas. Loh. Bisa menyimpan banyak foto dan tak terbatas. Caranya piye, Pak? Caranya gampang. Kalau kamu sudah menginstal itu, lalu tinggal kamu upload saja, kamu tautkan saja atau kamu sinkronkan saja foto-fotomu itu di HP, maka secara otomatis akan tersimpan. Kemudian kalau kamu masuk ke Gmail ini, silakan klik tombol gerigi ini di atas ini. Lalu kamu klik di sini. Lalu centang. Klik kualitas tinggi, penyimpanan gratis tanpa batas. Maka kamu bisa menyimpan ribuan bahkan jutaan foto gratis tanpa batas di Google ini. Jadi kalau memori HP-mu itu cepat, cepatnya apa ya? Minim. Kamu bisa menyimpan foto-fotomu di Google Foto tadi. Tak terbatas. Bahkan kalau kamu tahu di HP saya itu menyimpan lebih dari 40.000 foto. Yang saya tautkan semua di Google Foto ini. Supaya apa? Supaya penyimpanan HP saya tetap ringan. Dan saya nggak kehilangan foto-foto saya. Maka saya masukkan semua di Google Foto. Dan ini adalah gratis. Dengan catatan, email jangan sampai lupa password.
Kalau lupa password otomatis hilang karena kamu nggak bisa lagi mengakses. Tapi kalau belum lupa password, selama kamu masih ingat password, maka selama itu kamu bisa mengakses foto tadi. Oke, salah satunya itu. Kemudian fasilitas selanjutnya adalah selain Google Foto, ada Google Meet. Google Meet ini sama dengan Zoom sebenarnya, mirip dengan Zoom. Memang agak lebih berat. Ada Google Duo. Google Duo ini digunakan untuk video call. Ada Google Belanja, ini sama dengan Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Lalu ada Google Dokumen, Buku, Hangout, Keep Classroom, Art, Koleksi, Spreadsheet, Slide, Form, Seni Budaya, Google Ads, Podcast, dan lain-lain. Jadi kalau kamu sekali mendaftar Google, maka kamu akan mendapatkan banyak sekali fasilitas gratis yang bisa kamu gunakan. Tidak hanya email, tidak hanya classroom, tapi banyak fasilitasnya itu. Nah, untuk itu kita akan belajar membuat email sekaligus nanti masuk ke Google Classroom. Membuat email sekaligus masuk ke Google Classroom-nya. Oke ya, mohon diperhatikan. Bagi teman-teman yang belum sempat melihat atau bingung caranya, silakan nanti lihat di video ini. Begitu. Cara yang pertama adalah contoh di sini. Cara yang pertama adalah kita ketik google.co.id. Kenapa bukan google.com? Bukan seperti ini. Karena kalau google.com nanti otomatis berbahasa Inggris, tapi kalau google.co.id maka akan berbahasa Indonesia. Kalau menggunakan HP, gimana Pak caranya? Nanti akan saya share linknya, dua-duanya, itu di aplikasi absensi. Cara membuat email dengan menggunakan ponsel dan menggunakan laptop. Tapi saya akan praktekkan cara membuat email menggunakan laptop atau komputer. Ketik di sini google.co.id. Kenapa google.co.id? Biar langsung berbahasa Indonesia. Enter. Maka otomatis Google-nya akan berbahasa Indonesia. Tapi kalau google.com itu bisa jadi akan berbahasa Inggris. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, setelah ini maka kliklah login. Loh, kok login Pak? Belum punya akun. Oke, bisa klik login, bisa klik Gmail. Kalau saya milih klik login. Karena akan muncul halaman semacam ini. Karena kita mau buat akun dan kita belum punya akun, maka silahkan klik buat akun. Klik buat akun. Untuk siapa? Untuk diri sendiri atau untuk pengelola bisnis? Untuk diri sendiri. Lalu akan muncul halaman semacam ini. Contoh, saya akan membuat nama depannya adalah pembelajaran. Nama belakangnya jarak jauh. Lalu nama penggunanya saya kira jarak jauh P gitu. Pembelajarannya saya taruh belakang. Nama ini terserah. Nama depan sesuai dengan nama belakang sesuai dengan nama kamu. Lalu nama penggunanya terserah kamu. Misalnya nama penggunanya adalah jarak jauh P misalnya. Lalu silakan ditulis sandinya. Agar sandi atau password ini bisa terkonfirmasi dengan baik, maka usahakan nama sandi ini mengandung simbol dan angka. Contoh, ganjuran 1 tanda seru. Sorry, tak ngopi sih. Contoh saya nulisnya ganjuran 1 tanda seru. Saya ulangi lagi di sini ganjuran 1 tanda seru. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak.
Tidak. Oke, saya lanjutkan. Kalau sudah, saya klik berikutnya. Maka kalian akan disuruh mengisikan nomor HP. Nah, ini silahkan nanti diisi nomor HP-mu. Gitu ya. Saya ulangi lagi. Setelah kamu ngisi ini, isi ini, kalian klik berikutnya. Maka kamu akan diminta mengisi nomor HP. Kalau dulu kalian bisa untuk tidak mengisi, tapi kalau sekarang kalian wajib mengisikan nomor HP. Oke, saya akan mengisikan nomor HP milik sekolahan contohnya. Klik berikutnya. Oh, sorry. Nah, kalau kamu mengisikan nomor HP Tri, biasanya akan muncul semacam ini. Tri akan muncul semacam ini. Karena apa? Karena nomor Tri ini belum terdaftar di dalam sistem sistem seluler Kementerian Informatika. Jadi kalau berawalan 93 biasanya itu tidak akan terdeteksi. Jadi mungkin kalian bisa menggunakan nomor HP yang lain. Ini di delete juga, tadi sudah terus delete boleh, silahkan. Oke. Kemudian alamat email pemulihan itu juga diisi boleh tidak boleh. Nah, sekarang yang paling penting, tolong diperhatikan. Yang paling penting. Yang paling penting adalah mengisikan tanggal, bulan, dan tahun. Karena apa? Karena ada ketentuan dari Google. Saya perlihatkan dulu. Nah, saya perlihatkan dulu. Nih, persyaratan usia pengguna email itu adalah 13 tahun. Jadi kalau umurmu belum 13 tahun, maka tidak boleh. Contohnya untuk di Asia atau di Indonesia itu juga 13 tahun. Jadi tolong kalau kamu mengisikan tanggal lahir, misalnya tanggal lahirnya adalah 12, bulannya juga 12. Maka tahunnya itu kalau kamu sekarang umurnya 12 tahun biasanya, kamu kelahiran tahun 98 biasanya, betul? 2008 misalnya, betul? Biasanya kebanyakan 2008, 2009 gitu ya. Maka tolong tahunnya itu dituakan. Jadi jangan diisi 2008, kamu tidak akan pernah bisa mendaftar. Maka isikanlah minimal tahun kelahiranmu itu 2006. Maka umurmu 14 tahun. Atau 2005 sekalian. Lahirmu 2007, 2008, tetap tulisan 2005. Ya, saat mendaftar nanti. Supaya apa? Supaya kamu bisa mempunyai email, bisa mendaftarkan email, bisa memperoleh email. Gitu ya. Meskipun kamu lahirnya 2007, 2008, 2009 malah tetap nanti kalau mendaftar tulislah 2005. Besok kalau kamu sudah 13 tahun ke atas baru diedit dengan tanggal lahir yang sebenarnya. Silahkan.
Aku ora ngajani ngapusi, tapi supaya kamu bisa mendapatkan email. Ini cara yang paling gampang. Gitu. Kemudian tanggal lahir ini, kemudian gender atau jenis kelamin. Jenis kelamin silahkan diisi wanita atau pria, jangan custom. Jenis kelamin customnya mah bingung gue. Wanita atau pria. Oke. Lalu klik berikutnya. Nah, kalau sudah ada tulisan banyak semacam ini, kemungkinan besar kamu mendaftarkannya sudah berhasil. Oke, scroll kemudian klik saya setuju. Oke. Sampai sini saya sudah mendapatkan email jarak jauh p@gmail.com. Saya sudah mempunyai email baru. Gampang toh? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Kalau tidak, oke, terima kasih. Kalau tidak, saya akan mengajarkan sekalian untuk gabung dengan Google Classroom. Caranya adalah di sini, di titik 9 ini, perhatikan. Di titik 9 ini, kalian klik. Atau kalau kalian punya HP, di Android silahkan download aplikasi Google Sudah, Pak. Classroom. Udah ke-download, Pak. Nah, misalnya, lu sudah punya Classroom semua, po? Sama Mister Iwan. Saya sudah, Pak. Aku udah punya. Sudah Udah. punya Classroom. Udah. Classroom. Classroom apa? Belum. Masuk sekolah Iya, aplikasinya, Pak. Oh, aplikasinya. Belum punya Classroom toh? Belum apa namanya? Belum gabung ke Classroomnya toh? Belum. Oke. Belum. Yang belum saja, yang belum download silakan download aplikasi Google Classroom semacam ini. Silakan. Lalu nanti kalian buka, lalu gabung. Caranya hampir sama. Kalau kamu menggunakan komputer, maka klik di sini. Klik, kemudian cari Classroom di bawah. Oke, sudah. Lalu akan ada tombol semacam ini. Nah, nih. Lanjutkan. Akan ada tombol plus di sini. Ini cara gabungnya. Cara gabungnya adalah diklik plus ini, lalu gabung ke kelas. Lalu kemudian masukkan kode kelasnya. Kode kelasnya dari mana, Pak? Silahkan tanya ke Bapak Ibu Guru. Nanti akan saya bagikan kode kelasnya. Oke, karena saya sudah bikin kode kelasnya di sini. Kode kelasnya adalah untuk kelas 7, PJJ kelas 7. Ini. Kode kelasnya adalah ini. Oh, kelas 7. Kurang gede loh. Nih. Lalu saya masukkan ke Classroom tadi di sini. Oh, sorry. Akan saya masukkan di sini. Nah, oke. Lalu klik gabung. Maka otomatis saya sudah bergabung di Google Classroom kelas 7. Gitu? Ada pertanyaan? Nanti akan saya sharekan di WA. Gregorius Ganjari siapa ya? Saya akan sharekan di WA linknya yang bisa kamu akses. Gitu ya. Silakan yang sudah punya Classroom, silakan bergabung. Yang belum punya Classroom silakan bikin dulu atau download dulu
Yang belum punya email, silahkan bikin emailnya dulu. Nanti kemudian Saya udah masuk, Pak. gabung ke Classroom. Ya, Saya udah gabung, udah. Gitu ya. Oke, Siap, Pak. akan saya sharekan. Ada pertanyaan dulu? Apakah ada pertanyaan dulu? No. Apakah ada Tidak, pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Gak ada? Oke, akan saya sharekan linknya, link Classroom-nya, dan kode kelasnya, juga termasuk nanti kamu harus gabung. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, silakan japri boleh. Tapi lebih ke lihatlah videonya Tidak. dulu. Lihatlah videonya dulu, video untuk pembuatan ini, baru nanti kalau ada nggak paham boleh tanya. Gitu? Ada pertanyaan? Sekali lagi. Enggak, Pak. Oke, kalau tidak bisa diakhiri Zoom-nya, lalu silakan langsung gabung. Saya Jangan, Pak. beri kesempatan sampai besok hari Jumat untuk gabung, karena Classroom ini akan kita gunakan nanti untuk ujian tengah semester atau PTS. Paham? Bagi teman-teman yang belum gabung, silakan gabung. Kalau misalnya bingung dengan penjelasan saya, ada banyak cara di YouTube yang bisa kamu lihat. Cara untuk membuat email, cara untuk bergabung di Classroom, di YouTube banyak. Itu ya. Selamat siang teman-teman. Terima kasih sudah hadir. Siap. Salam sehat selalu. Selamat siang. Terima Dadah. kasih, Pak. See you. Selamat siang, Selamat Pak. siang, Pak. Terima Makasih. kasih. Siap, Pak.